Yes. Artinya gini, di desa Bulingan yang ibu semangat naik wow ya. Amunnya bugon, jangan sekali. Akhirnya apa yang terjadi pada market? Dia tidak akan mencari membawa ke yang namanya tumpeng, walaupun sesederhana tumpeng dari Bulingan. Jadi ini tantangan kita. Skillnya dilatih melalui hard skill, maka soft skillnya tetap harus juga dijaga, dirawat. Makanya penting. Kalau kita tuh kadang-kadang diajak teater sama desa atau Banjar, atau kita pergi sesekali waktu jalan-jalan ke pasar atau kemanapun, itu menjadi penting untuk apa? Menjaga soft skillnya supaya hard skillnya, keahliannya bisa terlaksana dengan baik. Maka kita selalu mengatakan, siapa sih customer yang kita harus menangkan? Kalau kita melihat di slide ini kan boleh? Siapa sih? Nggak usah Kak, saya pakai ini aja. Siapa sih customer yang harus kita menangkan? Kita sering kali bicara customer itu orang di luar kita kan? Iya nggak? Yang ada pelanggan di luar kita senyum, salam, sapa. Itu yang kita tahu. Tetapi yang kita sering kali lupa, kalau kita berbicara soft skill adalah customer kita yang pertama itu adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa melayani orang lain kalau kita nggak happy, nggak tendemen aja diri kita sendiri, gedek aja diri kita sendiri. Dan mungkin kita bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Makanya siapa sih customer itu? Pertama itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita berbicara Niki sebenarnya waktunya harus 7 hari 7 malam. Tetapi poinnya adalah ketika kita baru bangun tidur Bapak Ibu, itu menjadi hal yang penting. Karena disitulah yang namanya titik start dimulai. Kita menyebutnya dengan password. Kalau Bapak Ibu hidupin HP pagi-pagi atau laptop, itu langsung hidup atau butuh waktu? Persis sama kayak kita. Berita buruk, berita baiknya ada. Kalau laptop ini dihidupkan, ada password atau HP kita dihidupkan, dia minta password. Kalau passwordnya salah, apa yang dikatakan oleh HP maupun laptop kita? Coba lagi. Hati-hati sama diri kita. Diri kita juga minta password, tetapi tidak ada kalimat coba lagi. Tugasnya adalah yes boss. Jadi pagi-pagi pada saat kita mengumpulkan nyawa, mau melakukan kegiatan, kita masukin password. Passwordnya itu hati-hati, di situ tuh kata kunci psikologi. Kalau pagi-pagi ibu-ibu dan bapak marah-marah dan seterusnya, percayalah sepanjang hari itu kita akan bete. Ya nampun semengani ke wau metani ampun ibu, coba dirarah. Satu hari itu akan ibu. Dan semua orang sepertinya mencari masalah dengan kita seharian itu. Tidak percaya, contoh tadi. Kalau ibu bapak berdua impian motor lah ya, terus yang makan aja berdua motor tiang katakanlah Filano gitu, yang lagi warna-warni banget di jalan. Yang makan aja berdua Filano warna nanti yang disukai ini hijau, oke. Coba ibu dan bapak setelah bilang saya pengen banget punya Filano warna hijau, medal nanti kemagian, rasanya sami namanya Filano warna hijau. Rasakan itu. Begitulah cara otak kita bekerja, dan itulah yang kita harus hati-hati. Jadi makin itu, kalau kita berpikir, wah aku nih kini kan, otak kita yang memancarkan gelombang, dan gelombang itu direspon oleh eksternal kita. Jadi poinnya untuk memacu soft skill ini, pagi-pagi mau metani, apa yang harus dilakukan? Masukin apa? Passwordnya yang gimana? Siap semangat. Boleh siap semangat, tapi kan nggak mungkin deh. Mau metani, yes, semangat tadi nggak mungkin. Tetapi minimal kita begitu bangun tidur, apa yang dia sampaikan hari ini kita tahu. Diri kita itu dia cuma taunya yes boss. Kalau dia yes boss, maka kita perlu masukkan satu hal, afirmasi positif, kalimat-kalimat yang positif. Makanya santai. Banyak yang mengira santet itu berupa teluh, berupa barang-barang ya. Santet itu adalah kata-kata. Anak kecil sampai tua, sampai dewasa, waktu bapak-bapak, kenapa ada yang masih takut disuntik? Ingat nggak waktu kita vaksin kemarin? Berapa banyak bapak-bapak gede tuh bertato, badan kekar,
mau disuntik lari. Itu adalah santet waktu dia kecil dan masih hidup sampai sekarang. Santetnya apa? Kalau nggak, ayam bengkong kalian dokter, tak suntik kan? Santet. Ya, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ada yang namanya inner child, macam-macam. Ya, jadi hal-hal seperti itu kita perlu tahu. Diri kita dulu kita beresin. Mindset itu kita bangun setiap hari. Maka hati-hati ya kalau pagi, tolong jangan langsung melihat HP isi berita kriminal. Pagi-pagi itu betul-betul kita harus menjaga kemurnian pikiran kita, Bapak Ibu. Pakai kalimat-kalimat yang positif. Algoritma, pernah dengar algoritma kan? Ibu kalau lihat kekerasan di HP ibu, sepanjang hari masuk juga loh kekerasan. Tapi kalau ada rasanya ibu-ibunya suka masak, nggak bakalan ada trek-trekan ibu masuk di ibu, di HP-nya ibu. Pasti makanan, ada resep A, resep B. Yang suka olahraga, kalau kayak Tiang tadi lihat ya, yang isinya algoritma di HP Tiang entah bunuh A, bunuh B. Nggak mungkin masuk yang aneh-aneh. Itu yang namanya algoritma, sama dengan otak kita. Jadi pagi-pagi nih jaga kemurniannya seperti iklan air mineral itu. Ya, ampunan hanya tidong-tidong, cinainnya dulu. Oke, makanya kalau nanti kita bawa ke spektrum yang berbeda, di situ ada doa dan seterusnya. Tapi gampangnya pagi-pagi nih cek diri kita, hati-hati gitu. Ya, baru kemudian kita kalau sudah enak sama diri kita, baru kemudian kita bisa masuk ke dalam nanti keluarga kita, tetangga kita, baru nanti kita bisa melayani the real customer. The real customer kita itu bahasa gampangnya tanya langsung berhadapan sama kita. Makanya biasanya orang bilang kalau kita udah punya banyak teman, punya banyak networking, pikir rata-rata dari kita punya teman kan banyak-banyak. Sekarang Bapak Ibu sebutkan 50 teman, bisa nggak dengan mudah? Hati-hati, kalau kita sudah mau menjadi pebisnis, kata kuncinya adalah networking. Teman. Ya, ada aku timpal ke duit, kerupuk, masa nggak ada kayu. Dia timpal ke temen gue mau, kayak sakti, produk. Agak sulit. Paling orang ramai kalau sekarang ada influencer gitu ya, kita undang datang, oh gini bla bla ngasih review bahasa kerennya, cepok gitu ya tahu. Nah Tiang mungkin karena Tiang sering ke Puncak Mangu, hampir setiap minggu cuma karena Sabah aja kan, Tiang mungkin tahu semua tuh kuliner di sepanjang Sangihe Nika. Sangihe kan banyak banget ada kuliner dengan A, B, C, sam ini itu, Tiang kunjungi. Karena ada viral beberapa, kan ngecek, oh ini nggak sungguh-sungguh enak, nggak akan balik lagi. Nah, itu tuh juga tantangan buat kita, tapi nanti kita mudah-mudahan kita bisa ngobrolin tentang pentingnya. Tetapi hari ini poinnya adalah diri kita dulu. Bahwa kita sudah difasilitasi desa untuk membangun potensi ekonomi dalam diri kita. Manggetan kerjaan kita mungkin selama ini perempuan Bali itu jarang tangannya begini. Perempuan Bali itu apapun dia akan kerjakan, seserabutan apapun pekerjaannya akan ambil, kuliah upah oke. Jarang tangan perempuan Bali itu begini. Saya tahu DNA kita tuh nggak begini. DNA kita kalau tidak bisa begini tapi diam, itu DNA perempuan Bali. Sehingga sekarang mulailah dari diri. Makin sudah difasilitasi oleh desa. Berdua makin usaha kelompok. Kalau usaha kelompok tantangannya adalah elingan. Tadi Pak Bekel, ampun Pak Kepala Desa sudah berpesan pada dia. Masalah raga di Bali Nike, ya ampun kini kulkul banjang. Kami yang mengutang PKN Bubiang, ya nak ayah ini. Itu adalah tantangan kita orang Bali. Akhirnya nanti yang terjadi, begitu galungan, raga ke pasar, berani mandolan. Semeton daun tukar. Kami makarya lama sampian, semeton daun tukar. Raga ngarepon. Kemudian gini dan sebagainya. Karena apa? Karena kita sibuk sendiri dan tidak memiliki time management yang memadai. Bahasa kerennya nih dan bersidaya mengatur waktu. Yang nampun kuning kau. Wenten rainan, ibu-ibu contoh paling sederhana. Wenten alit-alit iki SD, SMP,
Ayo kan ibu-ibu ngupahin anak-anak kecil kita. Jadi kali makanya kena itu adalah proses anak-anak kita belajar. Makin kami kecil HP, makin kecil HP dan ya coba cek apa yang bisa awet ini dari lama. Kan ajangan kaji beras yang akan dibuat itu masih awet kan, dan mungkin malu gitu kan, yang 2-3 hari yang pun sekarang nanti kan dicari ongan itu kan mental memang pengepres. Makin itu namanya kerjaan padat karya yang bisa melakukan ini. Alit kita bisa kita latih sederhana. Jadi kita sudah ngatur pindah ke Teduh ke Banjar. Memang kita harus misalnya bangun lebih pagi, sampunan sampai usaha kita nike yang berpesan ini. Usaha kita nike sering kali dikalahkan sama pekerjaan adat. Akhirnya tapi raga tanpa duit tanda kutip jina. Usaha nike raga frustasi. Itulah mengapa akhirnya yang nggak bilang bahwa orang Bali itu gara-gara ada agama dan budaya, tapi frustrasi karena banyak hal tuntutan di luar dengan modernisme ini. Tahu angka tertinggi bunuh diri? Bali. Ya. Itu karena kita time manajemen kita belum kita atur. Ibu raga misi mau baca, misi kene mengenai keturunan anak ngagepes, ulang uyang-uyangan. Kan akhirnya frustrasi ibu-ibu nikah. Maka poinnya adalah mulailah dari diri sendiri. Makin afirmasi positif. Saya adalah orang yang memiliki nilai, baik itu nilai sosial, nilai ekonomi. Itu adalah kita. Skill bilang. Itu yang melengkapi atau menambahkan dengan soft skill. Mangga hati-hati wong petani, hati-hati hidup yang mulai kini-kini kan, gitu. Akhirnya seperti tidak ada gunanya kita hidup dan nampaknya sia-sia. Jadi nanti besok pagi dicek. Wong petani ini masukkan afirmasi positif. Apa afirmasi positif nih kan? Kata-kata positif itu kan apa? Coba kasih contoh. Nggak apa-apa, kalah nggak apa-apa. Banyak ada logam mulia nih. Yuk. Contoh kalimat positif. Angkat tangannya. Ayo. Silakan. Kasih dulu. Oke. Kalau saya bangun pagi, saya kata terima kasih karena saya bisa bangun, masih sehat, masih bernafas. Semoga keberuntungan datang dari segala penjuru, rezeki dan kebaikan datang. Oke, berterima kasih dan bersyukur. Oke, bagus. Itu kalimat positif, Ibu. Saya sehat, saya bahagia. Oke, good. Saya sehat, saya bahagia. Yang lain? Boleh dibantu kirimkan? Tolong dikirimkan logam mulianya. Silakan Kak. Aku bisa, aku hebat. Aku bisa, aku hebat. Yuk. Kerjakan apa yang bisa kerjakan hari ini. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan hari ini. Yang lain? Yuk, silakan Pak. Hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Oke. Kak, boleh dibantu? Dikirimkan? Oke. Banyak sekali kalimat positif yang sebenarnya dekat sama kita. Saya bisa. Hari ini saya akan menjadi orang yang lebih baik dari saya yang kemarin. Ya, saya apa yang bisa saya kerjakan hari ini, saya akan bereskan hari ini. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Itu adalah semua kumpulan positif. Dan ingat, kita menjadi orang yang positif itu karena dilatih setiap hari. Kalau ada orang yang positif hidupnya, itu adalah latihan positif setiap pagi, setiap hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun. Seperti algoritma yang saya bilang tadi. Jadi kalau ada masalah, responnya yang akan berbeda. Elin tadi yang contoh motor hijau, itu persis sama. Kalau kita memancarkan sesuatu yang ketekan, saya tidak mau cocok. Percayalah Bapak Ibu, hari itu yang akan mengunjungi kita siapa? Orang yang membuat kita sebel. Oh iya, itulah yang disebut dengan kalau nanti ada membaca buku yang namanya Law of Attraction. Itu di situ udah jelas. Apa yang kita pancarkan itu yang direspon. Kayak motor, yang kena aja motor ganda, tiba-tiba tuh semua satu hari tiba-tiba ada dase, 2 masa, 100 motor ganda. Karena kita memberikan atensi, memberikan perhatian kepada motor hijau. Sama kayak gitu. Kalau hari itu kita
memaki diri, kita memberikan apa? Energi pada apa? Makian. Diri kita tuh akan ngomong, hello, saya sedang siap dimaki, come on, datanglah. Mulai dari kita perilakunya yang aneh. Gitu. Ya, jadi potong itu. Saya menggunakan istilahnya, ini bahasanya agak keren nih, think global, act local. Ada yang tahu artinya? Setuju salah lebih baik? Oke, salah lebih baik daripada tidak berani mencoba. Yuk. Nah, berperilaku. Nggak apa-apa, oke. Cuman agak, oke. Silakan Ibu yang ini. Berperilaku, nggak apa-apa. Berpikir luas. Ada jalan lempar. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kita langsung aja ya sebelum saya dilempar. Think global, act local. Jadi ini sebenarnya relate atau sesuai sekali dengan kita yang makin tidak lagi zamannya kayak dulu terpusat Bapak Ibu. Rasakan makin. Kalau dulu yang namanya orang hidup bekerja itu ada di mana? Di Denpasar. Kalau di Indonesia ke Jakarta. Sekarang hidup itu, kehidupan kita sekarang itu sudah merata. Desa itu banyak sekali yang bagus. Sehingga orang yang berasal dari desa tidak perlu berbondong-bondong lagi ke kota seperti tahun 80. Saya pernah, ini ada satu cerita ya, yang pernah memasuki sebuah tempat, menghadiahkan diri saya ulang tahun dengan masuk ke sebuah tempat yang namanya Bali Silent Retreat. Pernah dengar? Tempat di mana di sana saya tidak boleh melakukan apa-apa kecuali untuk diri saya. Tidak berbicara, tidak pegang sosial media. Tempatnya di Desa Mongan di dekat Pura Batu Karu. Di song yang sangat sempit. Maksudnya masuk gitu. Kamarnya hanya berukuran 2 kali 2,5. Lantainya bahkan tidak granit, hanya semen yang dihaluskan. Dan di sana kita harus mencuci piring sendiri, membersihkan kamar sendiri. Kira-kira berapa harganya semalam? 500.000. Harganya 2.500.000 semalam. Kalah resort yang mahal. Terus yang masak yang heran adalah di situ yang tukang masaknya sih penduduk lokal. Desa Mongan di bawah Batu Karu. Dan yang lebih mencengangkan adalah kita kalau mau ke sana waiting list, harus ngantri. Jadi kalau saya mau ke sana bulan Maret, maka yang dari Januari pertengahan sudah booking. Saya mau ke sana nginep tanggal 5 Maret, Januari udah booking. Kalau kita nggak booking nggak dapat tempat. Lihat harga dari kemayah mau, lihat udah nyampak ke dia, sebangel ngomong. Betul, di sana nggak ada yang ngomong. Serame ini pun kita makan, nggak ada yang ngomong satu sama lain. Dan itu hebatnya antri. Nah, itu yang saya sebut dengan think global, act local. Berpikirnya itu udah luas. Orang-orangnya stres banyak di sekarang. Dia butuh tempat di mana dia bertemu lagi sama dirinya. Dibuatlah di situ di Mongan. Yang sebut dengan Gok Malong itu. Act-nya apa? Lokal. Perilakunya lokal. Dia memiliki kebun. Dan di situ Bapak Ibu, kita makan makanan vegetarian yang dihasilkan dari kebun. Ternyata keluar dari sana ada beberapa telur dan memang ada beberapa olahan telur ya, maksudnya ada hewani. Sisanya itu olahan kebun semua. Jadi itu yang disebut dengan think global, act local. Kemudian yang dapat untung siapa? Warga lokal. Kamarnya nggak banyak, bisa dapat hasil yang bagus dan dibayar mahal. Tenaga kerja Brika. Kan nggak perlu repot-repot ke kota kan? Nah, kita makin gunakan fenomena ini bahwa dunia itu sekarang tidak terbatas. Nih, ibu bapak sekarang membuat sesuatu, masukin ke sosial media, dicari nggak? Dicari. Kalau bapak bisa membuat sebuah madu kelet-kelet yang original, genuine dari bapak, misalnya mengandung apa, bapak melakukan riset, bapak nggak perlu repot-repot menembus pasar. Itu kehebatan zaman sekarang.
Jadi 2, tambahan lagi 3, ada soft skill, hard skill, dan bagaimana kecerdasan kita terhadap social media. Itu menjadi hal yang bisa membuat kita tetap berkarya dari tanah kelahiran kita tanpa harus kita tinggalkan. Itu poinnya. Oke? Nah ini yang perlu tambahkan. Ini sedikit lagi nih. Time management. Ini tenang, Niki karena dia ngambil dari apa namanya, dari materi. Dia akan sampaikan dalam bahasa Bali. Arjen itu apa? Jani, Pangjani. Itu namanya arjen. Important, penting. Tapi artinya Prioritas. penting, sama penting. Makin ketika kita sering banget berada di Niki, Bapak Ibu, kita lihat ya. Niki penting, Niki mendesak. Penting, tidak penting, mendesak, tidak mendesak. Niki namanya matriks. Tapi Niki gampang, matriksnya cuma 4. Kalau kita sering ada di kuadran 1, Arjen Niki mendesak, Pangjani, dan penting, inilah yang membuat kita sering menjadi orang yang depresi. Oh yang Pangjani, makanya ibu-ibu tolong ya, kalau lagi ngobrol sama anak maupun suami, kasih jeda, kasih waktu. Kalau enggak, bapak-bapaknya itu akan emosi. Pak, gaslah, kan Jani. Bapaknya sedang mengerjakan yang lain. Marah, ribut tuh. Adu mulut. Karena Pangjani. Laki-laki tidak bisa diajak berpikir untuk seperti itu. Perempuan seneng banget. Makanya gak usah heran kalau di rumah Nike adu mulut suami sama istri urusan kuadran 1 ini. Ya hal kecil. Si laki-laki suami akan bilang, Bu, kalian kok banting? Beli 2 tabung gas. Pak ini anak kesak internet. Jadi kedua kosong. Ayo menjajali kan? Gitu. Jadi kalau mau berbicara dengan, ini kalian tips ya. Kalau mau berbicara dengan laki-laki, tolong membuat dimasukin ke kuadran 2. Tidak mendesak tetapi penting. Oke? Kalau ngobrol sama laki-laki, minta tolong sama laki-laki, pakai kuadran 2. Tidak mendesak tetapi penting. Pak, gasnya diminum ben aku trip game. Ben mani, Pak Teko oleh kantor atau Pak Teko oleh dijejer. Tolong beliau, ini tolong jawab beliau gas. Oke. Ngomongnya ibu, sama anak-anak juga gitu. Anak-anak itu saya nyinggung sedikit. Kenapa anak-anak sekarang susah dikasih tahu? Ibu tahu kalau anak-anak lagi pegang HP, kemudian ibu instruksi dia berhenti. Ibu pasti akan kena ngeng. Ada yang merasa begitu? Kenapa kena ngeng? Yes. Bukan kontennya, Bu. Otaknya lagi berlimpah dopamin, kesenangan. Ngelihat HP, game, apapun. Apalagi kalau lagi main game. Di otaknya lagi diproduksi. Terus tiba-tiba kita bilang, terus main HP. Pasti ya pun barata yudan itu, Bu. Jadi saran yang untuk kita bisa berada di kuadran kedua adalah, kalau misalnya kita mau mengatakan anak, suami, siapapun, katakan pada dia, kalau anaknya masih kecil, bilang ya, nanti angka panjangnya di angka 12 sudah ya. Kalau sama anak kita yang udah dewasa, kayak ini masih kuliah nih. Kalau saya sama anak saya yang kuliah, saya akan bilangnya gini, kita pergi jam 3, boleh keluarnya jam berapa? Oke, aku beresin 1 putaran lagi. Oke. Dia nggak akan muring-muringan, ngokong. Ya, kasih jeda waktu sama dengan orang lain, anak, suami, termasuk penghuni rumah yang lain. Jadi kita tuh perempuan, sekali lagi kan diri kita sendiri itu adalah customer-nya. Kita harus jago punya time management, mengatur waktu. Jadi besok siapa yang akan kita minta bantuan? Jangan sampai anak jalan sendiri lalu lepuk di jalan, anak main HP.
Ya, suami lain, ujian siap misalnya. Ratu ibu dia, kuling-kulingan dia bunuh diri saja. Ya, jadi poinnya adalah coba cek besok saya harus minta bantuan siapa. Kalau tadi saya sampaikan kepada para lelaki, sekali lagi gunakan time management. Penting tapi tidak mendesak. Nih, misalnya Ratu kan pesan, yang kayaknya sih, oke. Saya bilang satu lagi, ini banyak juga terjadi pada ibu-ibu. Saya milenial. Ada yang Gen Z di sini? Generasi Z? Gen Z. Gen Z. Nanti kalau menikah, di atas kita itu ada namanya generasi X, terus baby boomers. Di sini kayaknya ada baby boomers, ada beberapa. Itu kalau ketemu Gen Z itu uring-uringan tuh baby boomer sama Gen Z, sama-sama uring-uringannya. Yang dilakukan oleh milenial dan Gen Z misalnya mungkin yang akan datang ya Banten gitu, yang akan beli ya. Si baby boomer akan bilang apa? Oh bawaan, bener-bener beli tidak main. Yang dibeli oleh Gen Z apa? Banten kah? Apa sesungguhnya yang dibeli oleh Gen Z? Waktu. Jadi kita itu sebenarnya saat ini yang kita transaksikan sekarang itu bukan barang. Kenapa buat tumpeng? Pertanyaannya gitu. Kenapa ada tumpeng? Kenapa ada banyak hal? Makin ke di pasar-pasar lihatnya kenapa semua hal ada? Kalau zaman saya kecil itu numpang dulu. Iya kan? Menok sampai jelek, maka kita buat apa namanya taman, wakulan, apalah segala macam. Kami nyait sih ke. Karena dulu orang masih homogen pekerjaannya, makin namun heterogen. Berapa banyak waktu dibuat untuk numpang? Ya numpang itu bukan numpang nih, tapi malah iyalah buat beras, kemudian ke pasar, jemur dulu, baru neken, usah tuh di pasar, lebih cool, bohongan, banyak kan? Sehingga akhirnya terjadilah karena waktu yang dituntut sangat cepat, orang memutuskan tanda kutip membeli bukan karena tidak ingin membuat, tetapi ada beberapa hal yang ingin diekstrak. Ya kan, salah satunya karena memang tuntutannya kita nggak bisa memaksa harus seperti itu. Ya kan? Titian sendiri di rumah adalah orang yang pro membuat banten sendiri. Titian nggak bisa pakai kacip, Titian masih pakai semat. Kemudian aku punya ibu yang akan balik. Yang tiang, ya hanya senang aja karena rumah tiang kecil bapak ibu. Kalau balongan udah pakai soda 125, ada yang di atas 200? Coba tebak yang udah pakai soda. Kata berapa? Yang makarya soda berapa? Itu aja soda. Saya makarya soda hanya 10. Langsung semua sewot sama saya. Tuh, lihat nggak? Langsung ini kan sama dia. Berarti ibu yang bertaruh. Sederhananya kenapa ini? Karena setiap banyak orang setiap song dagingnya soda. Ibu mertua saya di ampunan ke song sampah dia udah di soda. Talenan ya wajar, talenan di dapur. Sampah semua bu. Nih, artinya boleh apa enggak? Boleh saja. Siapa yang mengerjakan silahkan. Kalau mampu lakukan. Kalau tidak mampu, ampunan melihat ke muncul. Makanya bapak-bapak ampunan heran ya. Ya ampun Raina ibu-ibunya kayak ikan lipat. Maju. Karena terbiasa yang ini loh. Urgent and important. Pokoknya pas. Seolah-olah kalau hari raya tidak kredit, tidak sigok, tidak gogik, tidak seru. Pokoknya harus, apalagi di Banjar nanti ketemu bola apa deh. Dia apa? Begini begitu. Persaingan begitu lah. Ya oke. Jadi kalau kita sudah mengerti bahwa kita membeli waktu dan kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang di lingkungan keluarga kita jadi tahu, oh mangke tiang kan bertanding soda, penak tiang mumbah, tumpang tiang mumbah, kayak niki tiang kayak ngelah waktu karena tiang manduman masih ngaturan di pulau desa, tiang makarya misalnya apa gitu, tiang akan mesen ke lama sampean misalkan, karena tiang akan mesen.
itu adalah kuadran kedua. Penting tetapi tidak mendesak. Dan di hari-hari nih uangan canang bermatangin marah-marah. Ampun dihitung setiap odalan rainan nikah berdua catatan Bapak Ibu. Nih, berdua catatan canang kuda belasan satu kalian pun nama mau niki yang galungan mau niki maka dia catatan. Karena pun ibu uring-uringan Bapak sampaikan hal lagi. Bu, di sini tiap rainan terus itu kan gitu. Pak ini kenal apa-apa kan kalian pasar gitu. Nih, jadi setiap rainan dicatat. Nih, nah godaannya adalah kuadran ketiga dan keempat. Urgent but not important. Punten, mendesak tapi tidak penting. Karena sedang mau tanding ini jangan. Bu, asing jam yang bu, di sini ibu ini beli kamar contohnya para yang saloba gini. Mendesak kan? Penting nggak buat ibu? Enggak. Itu bahasa kerennya namanya distraksi. Seringkah kita mengalami itu? Sering. Makanya usaha nikah habis dah waktunya 1 jam. Atau ibu lagi buat petani tanah, ada telepon. Halo, habis itu scroll. Ke TikTok, mulai tanah. Ayo lanjutin. Itulah yang disebut dengan kuadran ketiga, urgent but not important, mendesak tapi tidak penting. Nah, yang keempat ini adalah tempat pelarian dari kuadran 1. Ya bapak ibu pun buyang-buyangan, buan dia ibu, Jepang, betul ramah, ya kan? Yang nampak rasa gini, tuh ramah, pang, canatan rumah, akhirnya pang, ya? Akhirnya kembali lagi. Nah ini adalah 2 lingkaran setan nih, kuadran 1 sama 4. Usaha breaking mendesak dan penting, stres, kabur, bolak-balik. Nah itu yang banyak membuat orang depresi. Minimal tahu hari ini ya. Gitu. Jadi kalau sudah begitu, kuadran yang terbaik mana? Kedua. Oke, tulis, catat, komunikasikan. Kesannya gampang. Makanya kalau kayak yang jadi wanita panggilan, ini kan wanita panggilan. Iya kan? Jadi pasti ke sini. Kalau nggak kan jelas tuh, sama di rumah ya. Jadi kalau sudah begini kan dia juga punya pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, kita harus di-manage dengan baik, dikelola dengan baik. Sama ibu bapak semua yang berpikir punya pekerjaan. Jangan dikira ibu rumah tangga tanpa pekerjaan. Ibu rumah tangga itu justru adalah pekerjaan 24 jam sehari. Ya, tidak bisa dia bilang cuma bisa dikelola, waktunya tuh bisa ditukar-tukar aja, sehingga seolah-olah dia tidak punya pekerjaan, gitu. Nih, jadi rumah tangga, ibu rumah tangga atau perempuan yang di rumah saja tuh pekerjaannya tidak pernah usai. Nyuci, nyapu, masak, belum bersih-bersih yang lain, belum bertanding, banyak sekali pekerjaan itu. Dan waktunya yang membuat dia seolah-olah nampak punya banyak waktu, karena bisa ditukar-tukar. Kalau di kantor kan nggak bisa. Maka nanti kalau sudah punya usaha bersama, tolongin cara bekerjanya gimana? Diatur seperti jam bekerja. Oke. Nah contoh, yang di kantor itu kan yang namanya cutinya ke jam di kantornya, yang membuat peraturan cutinya pakai jam. Supaya apa? Supaya mengakomodir sementara kembali. Makin itu nak aben. Yang rata cuti seperti kantor biasa kan habis 1 hari. Padahal dia hanya butuh berapa waktu? Iya, 2 sampai 4 jam. Kalau kan telepon dekat mungkin cukup sampai Ancung nanti. Udah cukup. Kalau memagi 2-3 jam udah cukup. Dia bisa kembali bekerja. Kalau kita kerja kantoran habis cuti 1 hari. Padahal kita di rumah nggak ngapa-ngapain. Nah, itu adalah hal-hal bagaimana kita fleksibel. Sama, yang paling sering PHP ini bukan PHP, pemberi harapan palsu. Di bisnis apa tuh PHP? Pernah tahu tukang jahit nggak? Bapak Ibu pernah punya tukang jahit yang on time, tepat waktu? Tukang jahit itu pun profesi paling PHP.
Karena dia berpikir, ya udah kalau lagi uang nggak daya. Coba dia anggap itu bekerja kan. Jam 8 sudah mandi, sudah siap, ambil, tulis, misalnya sekarang ini orderannya siapa, dia kerjakan. Kalau yang mendesak oke, diambil, dijeda misalnya, tapi dia dapat ekstra bayaran. Gitu, contohnya. Kan dia nak beranguan ini ke Amerika, misal contoh. Masuk dia ke yang ini nih, arjen non important tuh tukang jahit tuh. Makin cuma belanja bahan, tapi lumbas benang, lumbas kain puring, sampai dipekan, kemudian timpalnya ngopi, yuk. Contoh kan, itu yang banyak terjadi, sehingga akhirnya dia dikejar sama target, mulai masuk lagi ke keluarga satu. Itu yang berbahaya. Jadi nanti dengan kelompok diatur jam kerjanya. Kainannya kan bareng-bareng bu, ngaben aja bareng-bareng dia. Kalau begitu dibuat waktunya, perlu ada misalnya jeda. Pantas besok dia nggak sibuk, kadang lagi kini gitu. Ya, harus dimanage dengan baik. Kalau hari itu bekerjanya sekian jam, nanti misalnya dibagi pro rata pembagiannya, atau dihitung dari jumlah volume yang bisa dihasilkan. Mungkin di sana boleh dulu yang pernah lihat waktu orang di Samsung, orang buat rokok nih kan. Jadi kalau tangannya besar-besar itu nggak bisa kerja di Samsung. Tangan saya bisa. Waktu itu saya hampir jadi tukang rokok. Rokok kerennya itu manual loh Pak Ibu. Yang di Samsung nih kan. Jadi gigit plus nanti yang di ujung gunting. Jadi tangannya tuh harus kecil dan dihitung produktivitasnya itu per detik. Jadi 1 menit itu bisa menghasilkan berapa rokok kretek. Nah itu juga bisa nanti dipakai sebagai adil. Itu kan harus dilihat dari produktivitas. Jangan sampai yang satu ampura-ampura nggak hadir, nilainya mengambil, terus atas nama dasar keadilan dibaginya rata. Itu namanya tidak menjaga yang produktif, tetapi mengizinkan yang malas untuk ikut mendapatkan hal yang sama. Mumpung masih di awal, nih, supaya nggak nanti ke jalan baru kita uring-uringan, Yosin teko, giliran ngedong patung, akhirnya lama-lama tidaklah menjadi bisnis yang berkelanjutan karena merasa tidak adil. Nanti diobrolkan di depan itu, nih, baik. Yang itu aja, yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Saya tahu ini yang paling disukai kan? Sebentar, ini. Iya. Ya, begitu ketemu ini thank you langsung. Yeah. Benar pertanyaan? Dapat? Sudah pas? Sudah.